Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ramlan SPDI. Saya guru Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Sukamaju, Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi zakat dan mata pelajaran fikih. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bi khair. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk dipimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, silakan coba diluruskan itu bangkunya, luruskan sama yang depan. Nah ini, Aisy, silakan diluruskan. Luruskan. Sebelah sana udah oke, udah lurus. Coba. Nah, sampah-sampah yang di bawah coba diperhatikan sampahnya. Ada sampah di bawahnya, itu ada sampah plastik. Iya. Rapikan bajunya. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Pelajaran saya absen terlebih dahulu, yang disebut namanya bilang hadir dan angkat tangannya. Az-Zahra Cinta Zikri, Febriani Eka Pratiwi, Lu'lu'il Maknun, Karismayani, Najwa Amelia. Hadir semua nampaknya ini ya.
Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya. Hari ini dan nanti seterusnya sampai akhir pembelajaran saya akan membangkitkan semangat. Semangat? Siapa kalian? NKRI harga mati, manjada wajada. Kami bisa, yakin bisa, pasti bisa. Tepuk tangan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini sebelum saya nanti menyampaikan pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siap untuk ditanya? Nah, pernahkah kalian melihat orang datang ke masjid pada akhir Ramadan? Pada akhir Ramadan, pernahkah kalian melihat orang-orang, bapak-bapak datang ke masjid pada akhir Ramadan? Ngapain? Membayar zakat. Dan pernahkah kalian melihat orang yang tidak mampu di tempat kalian yang menerima zakat? Pernah? Pernah. Siapa aja tuh kira-kira orangnya? Ada amil, terus indung sabil. Yang paling pertama siapa? Fakir, miskin, itu yang paling pertama. Dan yang dibayarkan pada saat itu adalah zakat fitrah dan zakat. Alhamdulillah. Itulah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang zakat atau ketentuan melaksanaan zakat. Siap semua? Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang ketentuan pelaksanaan zakat, saya akan kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kita akan masuk ke kompetensi dasar menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, ya. Sedangkan kompetensi KI1-nya yaitu tentang spiritual menghayati zakat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Untuk KI2-nya, ini KI2-nya ini ya. Ya, KI2-nya yang sebelah sini. Ini KI2, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama, itu sikap sosialnya. Jadi setelah kalian belajar zakat ini, sikap sosialnya akan muncul adalah peduli dan kasih sayang kepada sesama. Yang terakhir, yang ketiga adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya mengajikan ketentuan zakat. Itu untuk praktek atau sikap psikomotoriknya, untuk prakteknya. Selanjutnya, perhatikan di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah dari KI1 tadi tentang spiritual, memiliki penghayatan terhadap hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Untuk tujuan pembelajaran dari KI-KD tersebut adalah yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran peserta didik diharapkan mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Setelah menyaksikan video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan zakat dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyusun laporan hasil analisis. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaan zakat dengan benar. Gitu. Untuk KI1-nya yaitu menunjukkan sikap taat kepada Allah. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran, mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk model pembelajaran pada hari ini adalah make a match. Sudah pernah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode make a match? Belum? Sudah? Belum? Oh, maka hari ini kita akan coba menggunakan pembelajaran dengan make a. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang ketentuan pelaksanaan zakat, saya akan memberikan video. Suka nonton video enggak?
suka. Ya, kita saksikan video tersebut, kemudian kalian telaah nanti apa yang ada dalam video. Ya. Hidupku sangat penuh dengan kedengkian dan kekurangan. Bisa naik angkutan sendiri. Kamu nggak tahu peraturan pemerintah yang baru? Angkutan umum nggak ada yang lewat sini. Naik yuk. Hingga akhirnya, Ikut aku mampir ke Basnas sebentar ya. Ah, Basnas, kamu bayar zakat? Iya, zakat penghasilan 2,5% dari penghasilan kita. sekarang aku mengerti. Kekurangan serta kedengkian yang aku rasakan itu karena aku kurang memberi. Kini terjawab sudah bahwa manusia hanya perlu menyisihkan apa yang kita miliki. Lalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain dan menyempatkan diri untuk membantu sesama. Jika itu semua ditambahkan dengan keikhlasan, percayalah, Allah akan membalasnya lebih. Tentu kalian sudah menulis hasil daripada pengamatan kalian. Nah, siapa yang lebih dahulu ingin menyampaikan? Ya, silakan dulu. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Ada yang ingin menambahi dari sana? Ya, silakan, Ais. Kemudian saya ingin menambahkan jawaban dari Lulu. Benar yang disampaikannya, namun pada akhir video tersebut adalah hikmah dari berzakat. Karena berzakat dengan menyisihkan sedikit hartanya, kehidupan orang tersebut menjadi berubah dan dapat bergabung serta bersosialisasi dengan teman sejawat. Bagaimana pendapatnya? Bagus? Iya. Berikan tepuk tangan. Ya. Dari sana ada atau yang lain lagi ingin menambahkan? Oh, silakan. Kalau menurut saya video tersebut tentang hikmah berzakat sama seperti dua teman saya tadi, yaitu dengan berzakat dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kemudian menyempatkan diri membantu bersama. Nah, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu hasil pengamatan. Tentu yang lain mungkin ada yang lebih baik dari itu semua, ya kan? Nah, dari video ini itu menggambarkan tentang apa? Hikmah. Yang paling penting adalah apa? Keikhlasan. Karena dengan keikhlasan Allah akan menambahkan yang lebih. Baik, anakku sekalian. Bagus sekali tanggapan dari teman-teman kalian dan respon dari kalian cukup bagus. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, kita lanjutkan bahwasanya Allah telah memberikan ketentuan suatu konsep yang sangat mutlak dan harus dikerjakan. Ada 5 ketentuan dalam Islam itu. Namanya apa? Rukun. Nah, sekarang adalah zakat fitrah dan zakat mal. Untuk lebih lanjut silakan saksikan kembali video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Kalian telaah, catat mana yang penting ya. Kemudian nanti bisa menjadi pedoman kita untuk belajar. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang zakat. Harta
adalah rezeki sekaligus titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Harta menjadi salah satu hal yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Di dalam harta terdapat bagian untuk orang lain. Oleh karena itu, umat Islam disyariatkan untuk berzakat. Zakat merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepedulian kita pada orang-orang yang kurang mampu. Ketika harta dizakatkan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dan keberkahan hidup akan diperoleh. Titik zakat mengajarkan kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Pada bab ini kita akan mempelajari zakat fitrah dan zakat mal. Perhatikan secara seksama. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka yuzaki tazkiyan, dan yang memiliki 3 arti seperti toharo, suci, ziyadah, bertambah, dan tumbuh berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Berhak menerima zakat disebut dengan mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, terkait dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليها إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melaksanakan zakat hukumnya adalah wajib. Untuk itu, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan menunaikan ibadah zakat. Karena zakat merupakan fardu ain bagi orang-orang yang telah melengkapi syarat-syaratnya. Anak-anak sekalian, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas pula tentang macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pada kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya, yang akan dikeluarkan pada akhir Ramadan untuk membersihkan diri atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan di akhir Ramadan. Yang ketiga, orang yang hidup saat matahari terbenam. Dan yang keempat, orang yang bisa membiayai diri sendiri dan keluarga, contohnya ayah dan majikan.
Nah, yang selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat berzakat fitrah baik untuk dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya adalah takaran zakat. Untuk zakat fitrah, masing-masing orang adalah satu atau satu sak atau sama dengan 2,305 kg, sehingga dibulatkan menjadi 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Kemudian zakat fitrah dari seseorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh mengeluarkan zakat dari makanan pokok lain seperti jagung ataupun gandum, walaupun jagung termasuk daripada makanan pokok. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang selanjutnya adalah zakat mal. Zakat fitrah dapat mensucikan jiwa, dapat memperoleh keberkahan harta, menjadikan sarana kepedulian dan silaturahmi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai berbagi kebahagiaan sesama umat, dapat memperoleh keberkahan harta, menjadikan sarana kepedulian dan silaturahmi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai berbagi kebahagiaan sesama umat, membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Adalah hikmah daripada zakat fitrah. Nah, waktu-waktu untuk menunaikan zakat fitrah, yang pertama adalah bulan Ramadan. Waktu yang diperolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri, dan waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri karena dianggap sebagai sedekah biasa. Demikian anak-anakku sekalian, pada pembahasan tentang pengertian zakat fitrah, syarat, rukun, dan pengertian zakat mal, syarat rukunnya, dan waktu-waktu menunaikan dan melaksanakan zakat fitrah, serta hikmah dari zakat fitrah itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dari tampilan video pembelajaran tadi sudah kalian saksikan penjelasan tentang zakat terbagi menjadi itu zakat fitrah dan zakat mal. Serta yang terakhir tadi adalah hikmah daripada zakat. Sudah ditulis tadi ya? Sudah dibuat simpulannya masing-masing? Sudah kan? Yang ini menghadap ke sini. Itu loh, hadap sana aja. Ya. Udah. Nah, masuk situ. Maju aja, maju sini. Biar ketemu wajahnya. Maju, sana. Nah. Masih muat kan? Nah, maju sana. Pelan-pelan angkatnya. Baik, anak-anak sekalian. Kartu ini sudah saya siapkan untuk kalian cari jawaban dan cari soal. Sebenarnya mudah, sudah ada jawabannya, sudah ada soalnya, tetapi kamu cari pasangannya, pas apa enggak. Kita hitung dulu ya. Hati-hati jangan terpengaruh dengan warna.
Oh, sisa satu. Ini satu ini seharusnya siapa ini? Baik, silakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Setelah nanti saya bilang mulai mencari, silakan kalian cari. Carinya itu kayak orang pasar mungkin ya. Ini saya jawabannya ini seperti apa, gitu ya. Yang zakat ini saya soalnya zakat seperti apa, gitu. Baik, bisa dimulai? Siap? 1, 2, 3. Cari temannya. Sambil jalan boleh, sambil keluar dari bangku boleh. Bangunnya keluar dari bangku, cari. Dipegang dulu kalau sudah dapat. Siapa yang pertama dapat? Ya. Ini ya, 1, 2, 3. Baik, setelah dapat kalian bergabung dengan teman yang sudah dapat tadi. Duduk saja di tempat bergabung. Ayo cari. Masih ada yang belum dapat? Masih ada yang belum dapat nampaknya? Gimana? Apa Rika? Punya kamu apa soalnya? Salah satu pengertian zakat secara etimologi adalah toharo. Maksudnya adalah, yuk cari, tanya temennya. Ada nggak jawabannya? Aduh, tuh masih pada bingung itu. Gimana? Jawabannya? Pak ketemu berarti? Bukan. Coba. Mana? Seorang saudagar. Ini jawabannya. Seharusnya seperti ini. Hikmah. Nggak dapat jawabannya? Nggak dapat pasangannya? Ini soal juga. Ini soal juga. Jawabannya cuma Ini jawabannya ini. Yakin? Pasti? Saya cukup yakin jika kalian bisa mendapatkannya karena pertanyaannya cukup sulit ya. Nah, silakan. Tadi yang duluan siapa tadi? Nah, silakan. Ini ya, kalian ya? Iya, silakan coba sampaikan. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Zakat adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Tepuk tangan. Lanjutnya dari mana? Aisy, silakan. Yang termasuk dalam syarat wajib zakat 1. Milik orang Islam. 2. Pemilih adalah orang yang merdeka. 3. Milik penuh. 4. Mencapai nisab. 5. Genap 1 tahun. Ya. Betul? Betul? Ya, tepuk tangan. Coba. Mana lagi? Sebelah sini. Ya, silakan. Dulu. Pengertian zakat mal secara istilah adalah zakat harta benda yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang hartanya telah mencukupi nisab dan haul. Ya, yang lain? Sebelah sini. Seorang saudagar kaya dari Qatar memiliki 50 ekor unta. Dia memiliki keinginan untuk berzakat. Kewajiban zakat pada pernyataan tersebut adalah 1 ekor unta betina dengan umur 3 tahun. Iya. Nah, dari semua yang sudah mencari jawaban, adakah yang nggak dapat jawabannya? Ada? Ada, nggak temu ya? Coba kita lihat dulu. Apa soalnya? salah satu pengertian zakat secara etimologi adalah taharatu. Artinya suci atau membersihkan. Maksudnya adalah Suci atau maksudnya adalah? Kamu jawabannya? Hikmah zakat. Nah, jawabannya seperti ini ya. Jadi pasangan dari Arika adalah ini, jawabannya adalah menghilangkan penyakit hati yang berhubungan dengan apa tadi? Dengan harta secara langsung seperti kikir, serakah, iri dan lain-lain. Itu dari mana tadi? Dari surat, dari dalil ya. Baik. Enggak masalah. Ya. Jangan patah semangat yang belum dapat jawabannya. Belajar lagi dan belajar lagi. Untuk yang mendapatkan jawaban pertama, kita kasih tambahan nilai 50.
Yang lain kita kasih tambahan nilai 30 dan selebihnya kasih nilai tambahan 20. Semangat ya. Aduh, itu sudah bagus sekali itu. Kalian sudah bisa mencari jawabannya dengan cepat. Nah, metode seperti ini apakah cukup membuat kalian paham tentang materi yang kita pelajari? Insya Allah paham ya. Kemudian menyenangkan atau tidak? Nanti akan kita buat lagi metode seperti ini dengan pertanyaan yang lebih hot, yang lebih sulit, yang lebih ada mencarinya ya. Baik. Kalau sekalian, setelah kalian mencari pasangan masing-masing, sedikit Bapak akan memberikan penguatan tentang materi kita. Dari zakat yang sudah kita bayarkan kepada siapa? Amil zakat, kepada unit penerima zakat ataupun tempat-tempat penerimaan zakat yang lain. Kalau di nasional namanya apa? Basnas. Apa nah? Basnas. Kalau di nasional namanya Basnas. Ada lagi yang di tingkat desa namanya UPZ. Ada lagi yang di tingkat Baitul Mal dan lain sebagainya. Kapan waktu pembayaran zakat itu dilaksanakan? Yaitu lihat di slide layar saya itu. Waktu yang diperbolehkan sejak awal bulan. Dari mulai awal bulan Ramadan itu adalah waktu yang diperbolehkan. Kemudian waktu yang diutamakan yaitu pada saat terbenamnya matahari di akhir Ramadan, itu waktu yang paling afdol. Kemudian waktu yang lebih baik dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi menuju sholat Idul Fitri. Dan waktu yang dilarang kapan itu? Setelah sholat Idul Fitri. Jadi tidak ada orang yang membayar zakat setelah sholat Idul Fitri kecuali itu adalah sedekah biasa. Baik, anakku sekalian, itulah pembahasan kita tentang zakat. Nah, dari zakat ini tentu kita bisa mengambil hikmah yang lebih dan lebih untuk menambah, karena zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Semakin kita banyak berzakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, semakin tumbuh dan berkembang pula harta yang kita miliki. Betul atau tidak? Betul. Karena Allah sudah menjanjikan kalau kamu memberikan 1, maka Allah akan memberikan ganjaran 10. Kalau kamu memberikan lebih dari itu, maka Allah akan memberikan ganjaran lebih dari itu pula. Dari tadi kita sudah melihat, ada nggak yang menemukan pasangan tentang takaran zakat? Ada nggak? Berapa takaran zakat itu? 2,5 kilogram. Ada yang mendapatkan pasangannya? Berapa itu tadi? 1 atau dari bahan pokok. Itu takaran zakat fitrah. Ada yang bertanya? Nah, silakan. Oh, boleh enggak zakat fitrah itu diganti dengan uang? Ada yang menanggapi? Nah, Lulu silakan. Silakan. Boleh Pak. Boleh. Saya banyak yang Membayar zakat membayar zakat dengan nilai uang. diganti dengan Nilai beras diganti dengan uang. Iya. Jadi nilai uang itu sejumlah beras 2,5 kilo. Bisa dipahami ya? Kalian setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode make a match, dari mencari pasangan, kemudian menyaksikan video pembelajaran, kesimpulan kita pada pembelajaran ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian dengan berzakat kita akan lebih membersihkan harta kita. Belajar kita pada hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah mengembirakan? Apakah lebih menambah
Semangat untuk ingin menggali pengetahuan yang lain? Semangat. Alhamdulillah. Ya, untuk pelajaran kita selanjutnya kita akan membahas tentang materi zakat masih, tapi tentang harta yang wajib dizakati. Sementara tadi harta yang wajib dizakati untuk zakat fitrah adalah beras, ya kan, atau makanan pokok. Nah, di zakat mal itu ada harta yang wajib untuk dizakati. Ada harta emas, perak, kemudian apa lagi ya? Uang, kemudian ada lagi harta pertanian, kemudian ada lagi hasil binatang ternak, kemudian barang hasil bumi, barang temuan dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan selanjutnya. Tetap semangat untuk menggali ilmu, karena ilmu zakat ini wajib hukumnya dipelajari oleh kita semua dan harus tahu, karena bahasa wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka berdosa. Paham ya? Iya. Orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang mampu. Kalau nggak mau membayar zakat berarti kalian mustahik zakat. Betul itu. Jadi orang fakir ataupun orang miskin. Silakan kalian kerjakan. Ini tadi LKPD-nya. Dari kartu-kartu yang tadi silakan ditulis. Ya, ini untuk tugas evaluasi, silakan dikerjakan untuk masing-masing ya. Sambil menyimpulkan, ya, selesai anak-anakku sekalian. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya? Sudah? Belum ya? Ini sudah selesai. Nah, sudah selesai, silakan dikumpul sini. Yang soal tadi ya. Mana? Dah? Ya. Sudah yang belakang sudah? Alhamdulillah. Maaf. Ya. Dari hasil diskusi secara make emas tadi sudah kita ketahui untuk kelompok A dan kelompok B, ternyata di kelompok A dan kelompok B ini ada kecepatan dalam mencari jawaban ya. Maka untuk yang baik dari dua kelompok ini adalah tadi kelompok A. Beri tepuk tangan. Kelompok A cukup baik karena kita tambah nilainya 50, dan kelompok B juga kan tadi kita kasih tambah nilainya 30. Baik anak sekalian, demikianlah rangkaian acara. Orang-orang. Baiklah anak sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Kemudian sudah kita mengevaluasi juga. Untuk itu jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dalam pelajaran hari ini. Cukup paham? Paham. Alhamdulillah. Untuk itu kami mohon untuk ditutup dengan doa kepada Ananda dulu, untuk tutup dengan doa. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.